Untuk yang dengkulnya sakit, karena diabetes itu mens bermasalah bisa, untuk mah bisa. Itu 3 bulan Anda kerjakan, kanker insya Allah hilang. Ada yang maaf dengkulnya sakit, udah kertak-kertak gitu kan? Udah tahu kalau di sini banyak juga kayaknya. Banyak ya? Obatnya apa itu? Bukan disuntik steroid, bukan dikasih painkiller. Ilmunya begini Bu, Pak, saya ajarin ya. Jadi kalau Anda lihat, sebenarnya kayak begini nih. Kalau ada kata-kata I'm a big bone, keliru total. Jadi tubuh kita itu ya, atau mungkin tulang kita itu segitu-gitu aja nggak bisa gede. Ya. Jadi tulang kita itu nggak bisa gede, badannya gede, tulang segitu-gitu aja. Jadi kalau misalkan dengkulnya sakit, ankle-nya sakit, ininya sakit, segala macam, bukan dikasih painkiller, tapi apa? Turunin berat badan. Paham maksudnya? Lihat gambar di depan itu kelihatan nggak tuh? Yang sebelah sana. Kirinya dipasang. Tulangnya segitu-gitu aja. Ya. Gitu. Nggak kelihatan, gambar tulang kelihatan kan, dengan orang yang maaf dengan obesitas pun sama, tulangnya segitu aja, nggak gede tulangnya, gitu loh. Makanya sebenarnya ya kalau sudah mulai bisa mengurangi atau mungkin bismillah saya hari ini mulai mau hidup sehat, untuk siapa? Untuk Allah, supaya apa? Mati nggak nyusahin orang. Ya, maka Anda sudah harus berpikir ulang ketika muncul makanan kayak begini. Gimana tuh? Saya kemarin pergi ke Padang, Pak. Pak Heru, saya kemarin diundang ke Bukit Tinggi. Saya bilang nih, masakan Padang itu nggak enak, tapi enak banget. Ya godaannya besar. Dia pasar atas itu ada panitia ngajakin saya makan, tapi saya bilang saya nggak berani. Takut saya, kenapa? Kebablasan nanti. Dan ada lihat, rumah sakit stroke ada di mana? Padang loh, Bukit Tinggi. Ya kan, gak nyalahin masakan Padangnya. Dokter nih gimana sih, kami kan orang Padang makan Padang. Betul, Anda makan nasi Padang zaman dulu orang tua kita, leluhur kita, moyang kita makan nasi Padang. Tapi habis makan nasi Padang mereka beladang, betani, bicangkul. Betul gak? Kalori dibakar, kita jadi gak tanggung jawab dengan kalori yang masuk. Udah gitu yang masuk lemak-lemak yang sudah berat dicerna di badan, sehingga apa? Baik, kita lihat bagaimana makanan itu memberikan katakanlah sebuah apa ya? Makanan itu ngasih sign. Saya tanya di sini, siapa di sini yang habis makan ngantuk? Nggak usah dibuka aibnya lah, banyak lah pokoknya. Ya, banyak begitu kan. Kenapa? Kan logikanya begini. Sekarang kita kan butuh tenaga. Anda makan, ini katakanlah produk makanan dari Allah, makan harusnya berenergi. Ini habis makan kok malah makin ngantuk? Berarti apa? Besar kemungkinan yang dimakan itu nggak bisa diolah, dicerna. Sehingga apa? Kembali ke ayat tadi. Kalau tubuh nggak bisa mencerna apapun, dia minta rehat. Itu sebabnya Anda makan satu piring rujak sama satu piring nasi Padang, beda reaksi. Betul lah? Kenapa? Rujak masih mineral segala macam. Nasi Padang sudah penuh dengan rasa yang membahagiakan kan gitu. Silakan makan. Saya kemarin di Padang, saya kata, Bapak silakan makan, tapi tanggung jawab bakar, saya bilang. Kalau nggak tanggung jawab bakar, apa yang terjadi? Lihat apa yang terjadi. Kalau tubuh bagi laki-laki yang terlalu tinggi lemaknya, terutama trans fat, testosteron dia akan turun. Laki-laki yang trans fatnya berlebihan, lemak dari makanan itu berlebihan, terutama lemak-lemak jahat seperti LDL, ya seperti itu biasanya testosteron dia akan nyungsep ke bawah, dia akan gitu. Perempuan ya yang luar biasa, apalagi makanan-makanan seperti ini, lihat ngeri loh makanan kayak begini nih. Ini gambar laki-laki bukan perempuan, maaf ya, itu gambar laki-laki yang sudah terlebihan hormon estrogen. Mungkin banyak orang pikir saya nggak makan fast food tiap hari, tapi ingat trans fatnya kita bukan hanya dari fast food. Minyak kalau dia diolah berlebihan juga jadi trans fat. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya seperti itulah. Laki-laki payudaranya membesar. Kalau bahasa saya lack of leadership.
Jadi laki-laki yang nggak punya kepemimpinan, takut semua. Jadi kalau saya katakan, ya laki-laki mentalnya kerupuk, karena kebanyakan makan kerupuk juga. Maksudnya gimana? Bangun malam susah, itu kan mental kerupuk. Sholat malam susah, ngaji susah, itu mental kerupuk maksud saya. Seperti itu Bapak sekalian. Ya, jadi nanti kita akan lihat bagaimana memperbaiki ini, gampang sekali kalau mau. Baik, sebelumnya tapi saya mau tanya dulu nih, biar lebih semangat lagi. Baik Bapak sekalian, sudah siap hidup sehat? Untuk siapa? Allah. Nanti kita lihat makan sorenya apa. Kalau jadi gini, dok sekarang dok, kalau ada beberapa jamaah saya kan, dok sekarang kalau Masya Allah kalau saya sudah makanan itu tuh merasa feeling guilty banget. Ya benar kayak begitu. Apalagi saya katakan kalau ada orang gitu kan masih berbinar-binar lihat abang-abang gorengan, tapi nggak berbinar-binar lihat beginian, ada yang konsep di otaknya. Bahasa saya begitu. Kenapa? Karena memang ada satu istilah sekalian, ada komunikasi antara kepala kita, perut kita, sama ini kita. Yang dikenal dengan brain gut axis. Ya, brain gut axis. Itu ada komunikasinya. Ya, jadi mereka tuh saling berkomunikasi. Maka tidak heran kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada istilah good food is good, mood itu benar. Ya, makanan itu dia memberikan mood yang baik. Kalau makanannya benar. Kalau cuma sekedar rasa, biasanya kalau tubuh tidak bisa ngolah, tadi dia minta rehat. Ya seperti itu. Ya. Jadi Masya Allah tabarakallah itu kalau kita lihat itu ya semakin saya mentadaburi ini semua, ternyata ngobatin penyakit itu gampang. Ya. Gampang. Gimana polanya? Baik, saya kasih 3 pola, beberapa pola aja. Pertama, komunikasikan atau mungkin kondisikan tubuh kita untuk tidak banyak makan. Pakai gambar ini aja deh. Nah ini ada video, mungkin Bapak Ibu bisa lihat gambarannya kayak begini. Nah itu bisa dilihat. Jadi salah satu caranya apa? Jadi kalau Bapak Ibu pernah melihat atau tahu mobil itu kan ada tangki utama sampai tangki cadangan. Tangki utama itu sebulah mungkin totalnya 30 liter atau 40 liter lah, tangki total tangkinya. Maka kalau mobil itu tidak menggunakan tangki utama, maka dia akan switch ke tangki cadangan. Konsepnya begitu. Jadi kalau dia nggak pakai tangki utama atau nggak ada bahan bakar di tangki utama, dia akan pindah ke tangki cadangan. Ini konsepnya kalau Anda pakai, Anda nggak perlu datang ke ahli diet. Dan nggak perlu bayar ikut program-program diet, ngapain. Kalau ngerti konsep ini gampang banget. Ya, bukan hanya turun berat badan, tapi tubuh kayak di reset. Ceritanya begini. Sebulan mungkin mobil tadi Bapak sekalian, mobil tadi katakanlah punya 40 liter bensin misalkan. 30 liternya bensin utama, 10 liternya bensin cadangan. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa pakai tangki cadangan? Kalau misalkan Anda jalan dari Jakarta Bandung, ya, supaya tangki cadangannya dipakai, apa yang harus Anda kerjakan? Jangan isi di tangki utama, jangan berhenti di rest area. Jangan berhenti di rest area. Kalau rest area kita nggak berhenti, maka nggak ada bensin masuk, otomatis mobil akan mengubah energinya ke tangki cadangan. Apa yang saya maksud dengan tangki utama, semi tangki cadangan? Ini tangki utama nih. Gula tangki utama. Gula kalau dia nggak dipakai oleh tubuh kita, maka dia akan ditransform menjadi lemak. Paham ya? Gula. Kenapa orang kencing manis atau diabetes nggak boleh makan gula pasir atau nggak boleh makan nasi putih? Karena gulanya tinggi banget. Sebab apa? Kalau gula numpuk di badan, otomatis dia akan diubah menjadi lemak. Itu konsepnya. Maka itu sebabnya protokol sederhananya kalau Bapak Ibu mau sehat, sebenarnya hindari gula dulu ya. Dalam segala bentuk gula dan lemak hindari dulu. Pertama apa? Nasi putih hindari. Yang kedua apa? Gula pasir hindari. Yang ketiga apa? Tepung hindari. Kecuali tepung-tepung yang biji gandum utuh, kayak kalau Nabi punya namanya talbina. Yang keempat apa? Sumber lemaknya yaitu apa? Minyak gorengnya. Karena minyak goreng ibu kita zaman dulu, zaman sekarang udah beda. Zaman dulu minyak gorengnya pakai minyak kelapa. Sekarang minyak sawit. Minyak kelapa sama sawit beda lemaknya Pak.
4 hal itu dikerjakan, itu gampang banget turun berat badan. Dan bagaimana caranya? Sama kayak yang tadi, ya. Cara paling sederhana ini, Bapak sekalian. Ya, kalau kita lihat dalam Islam, sebenarnya Islam itu agama yang sangat mudah. Ya, agama yang sangat mudah dan sangat junjung tinggi kesehatan. Ada 30 hari Syawal. Kalau kita lihat begini, Bapak Ibu perhatikan baik-baik ini. Itu Masya Allah ya. Saya waktu melihat mentadaburi ini itu yuk, Masya Allah luar biasa. Ternyata ini dia. Jadi Bapak sekalian, tubuh kita itu ada satu program, ada satu kegiatan yang namanya apoptosis. Ya, apoptosis. Jadi apoptosis itu adalah tubuh itu bunuh diri. Diri bunuh diri terprogram. Berapa lama jangka waktunya? Rata-rata 11-14 hari. Lalu coba mengambil tengahnya, mencoba hitung ala saya. Jadi kalau diambil angka tengahnya 12, maka ketemu 365 dibagi 12, maka Bapak Ibu akan dapat angka berapa? 30. Jadi muslim tidak muslim dia, setahun dia wajib 30 hari nggak makan, kayak kita puasa Ramadan. Kenapa? Karena Anda, saya, kalau dikasih pilihan makan sama tidak makan, maunya apa? Maunya pasti makan terus. Supaya nggak makan terus, kenapa? Kenapa nggak boleh makan terus? Karena kolbu kita tadi bisa lemah, iman kita bisa lemah dengan terlalu banyak kan. Tanda orang banyak makan apa? Ya gemuk kan. Ya, tanda banyak makan ya gemuk, apalagi gitu loh. Nggak apa-apa yang gemuk-gemuk, mudah-mudahan jadi semangat untuk ngurusin. Jadi sekalian, karena 30 hari ya dikasih tuh 12 bulan atau 11 bulan makan terus diwajibkan. Maka lihat ayat Al-Quran apa yang menjelaskan tentang puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum kalian sudah ada syariatnya berpuasa. Nabi dan Rasul ketika mereka datang bawa syariat Nabi sebelumnya dihapuskan. Tapi syariat puasa sejak zaman Nabi Adam sudah ada. Lihat lagi ada protokol berikutnya. Kenapa Ramadan tidak memberikan efek yang luar biasa ke badan kita? Kenapa? Karena makanan waktu Ramadan tidak jauh beda 11 bulan yang lain. Itu sebabnya di Indonesia inflasi paling tinggi kapan? Ramadan. Kenapa? Tetap setan dibelenggu, tapi setan yang lain juga banyak tuh. Sehingga apa? Sibuk makan, sibuk buka pakai apa? Sibuk sahur, sibuk bukber pakai apa? Tapi Al-Quran 1 juz pun tidak terbaca. Sedangkan Ramadan bukan bulan banyak makan, tapi bulan banyak ibadah. Banyak ibadah Ramadan. 30 hari selesai itu. Sehingga apa? Lihat, kenapa Nabi menyuruh kita memakan kurma waktu berbuka puasa? Karena asam amino kan. Kita butuh bahan baku, kita bahan tangki utama kita isi dulu tuh. Gitu loh. Lalu 30 hari selesai, masuk lagi ke 6 hari Syawal. 6 hari Syawal masuk, lalu naik lagi 2 kali 4 ada 8. Senin Kamis, naik lagi ada 3 kali sebulan Ayyamul Bid. Belum lagi puasa sunnah, puasa segala banyak sekali boskan, apalagi puasa Daud. Apa yang terjadi? Ya wajar kalau seandainya kita ngikutin protokol ini. Di zaman sekarang saya baca buku itu judulnya Longevity Solution. Itu 2 dokter Amerika, justru malah mereka terapkan semua bentuk-bentuk puasa Islam. Kenapa? Karena kita mau mengakses apa yang kita mau akses, tangki cadangan. Tangki cadangan baru bisa kita akses Bapak sekalian kalau apa? Kalau kita menggunakan atau mungkin kalau tidak ada asupan dari apa? Dari tangki utama. Itu sebabnya bagi Bapak Ibu yang maaf, Anda yang sudah mungkin ya saya tidak tahu, tapi kalau sudah berlimpah dengan penyakit atau sudah terlalu banyak obat-obatan Anda makan, ada satu konsep yang Bapak Ibu bisa pakai. Ya. Apa itu konsepnya? Kita nyebutnya ini piramid tertinggi dari detoksifikasi puasa. Dalam 24 jam itu Anda lihat yang paling atas itu ada tulisannya apa itu? Water fasting. Jadi water fasting itu adalah satu bentuk detoksifikasi. Jadi selama 24 jam itu Anda tidak makan apa-apa kecuali minum. Apa yang terjadi? Karena tangki cadangan tidak tangki utama nggak dimasukin, tangki cadangan yang ada, maka tubuh akan menjadikan lemak sebagai bahan bakar. Kalau bahan bakar sudah dipakai tubuh kita dengan menggunakan lemak, apa yang terjadi? Semua tubuh kita akan diriset.
Nabi SAW pernah mencontohkan, tapi beliau tidak puasa air. Tapi beliau menyebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW itu selama 1 bulan hanya makan kurma dan minum air. Berat. Tapi kalau dikerjakan, laki-laki yang 24 jam, saya pernah ngerjakan sampai 22 jam. Pola lain namanya intermittent fasting. Jadi selama 20 jam itu kan, kita misalkan puasa nih, Bapak Ibu sekarang misalkan puasa misalkan, saya pakai jam Indonesia bergampang aja. Misalkan sahurnya jam 4. Sahur jam 4, kemudian nanti besok harinya atau hari tersebut kita berbukanya jam 6. Kan 14 jam tuh. Nah, kalau Anda mau mengakses tangki cadangannya, apa yang harus Anda kerjakan? Prolongkan puasanya. Berapa lama? Bisa 16 jam, bisa 18 jam, bisa 24 jam, bahkan si dokter itu mengatakan itu mereka mengobati orang-orang yang kena diabetes itu sampai 48 jam puasanya. Tapi caranya gimana? Jangan nggak makan ya, tapi tetap minum. Minumnya apa? Minum yang menekan rasa lapar, yaitu apa? Air putih, kopi pahit, teh hijau, atau kayu manis. Paling gampang air putih. Apa yang terjadi? Yang terjadi Bapak sekalian, ini yang terjadi. Kalau itu udah dikerjakan, apa yang terjadi efeknya itu luar biasa Pak Bu. Yang terjadi adalah yang pertama, body fat pasti akan turun. Body fat, kita sekarang kan berlebihan nih. Sebagian besar orang sudah kebanyakan isi di tangki cadangan. Taunya gimana? Gampang, pegang aja pinggang sama perutnya. Kalau banyak lipatan di situ, berarti banyak energi nggak kepake. Ya, kalau banyak lipatan di situ, ya, body fat pasti akan turun. Yang kedua apa? Oksidasi stres akan turun juga. Dia akan menurunkan stres oksidasi. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Dia akan memperbaiki fungsi hormon. Nah, yang luar biasa lagi bosnya apa? Yang luar biasa lagi ada situ kata-kata autofagi. Autofagi itu selnya kita memakan sel yang rusak. Catatannya apa? Kalau tubuh kita punya bahan bakunya. Kalau tubuh kita punya bahan bakunya dan tubuh kita dikondisikan untuk berpuasa. Kemudian apa lagi Bapak sekalian? Insulin, sensitivitas insulin itu meningkat. Ya, sensitivitas insulin itu akan meningkat sehingga apa? Pankreasnya akan baik, gula darah akan diperbaiki sama dia. Ya, yang keempat apa? Yang kelima apa? Itu apoptosis. Terjadi resetting ulang yang sel bunuh diri tadi, bunuh diri terprogram tadi. Itu hanya bisa didapatkan kalau orang itu melaparkan diri. Itu sebabnya baginda Nabi SAW tidak pernah menganjurkan kita untuk makan sampai kenyang. Karena makan sampai kenyang efeknya apa? Makan sampai kenyang itu bukan efeknya menyebabkan lemah iman. Jadi salah satu yang menyebabkan lemahnya iman seseorang itu adalah makan berlebihan. Ya, jadi jangan makan mulai sekarang, jangan makan untuk selera, jangan makan untuk rasa, tapi makan untuk kebutuhan. Itu sebabnya dalam Islam dibagi 3 tuh, sepertiga makanan, sepertiga minum, sepertiga udara. Nah sekarang kita akan bahas bagaimana pola-polanya, ya, supaya Bapak Ibu bisa memperbaiki ini semua. Ya, mudah-mudahan, ya. Jadi Bapak sekalian, tadi saya katakan ada komunikasi, ya. Ada komunikasi, antara otak dan perut. Pengendalinya siapa dia? Jadi mereka mengatakan you have 3 brains, dia bilang. Anda punya 3 otak. Otak yang pertama di sini, otak kedua di sini, tapi otak yang ketiga di sini. Yang tadi mungkin saya membahasakan kalau orang-orang ilmuwan barat itu mengatakan heart, jantung. Kalau kita kan jantung. Tapi sebenarnya kalau bahasa kita lebih detail lagi menggunakan bahasa-bahasa agama namanya kolbu. Kolbu itu pengendalinya. Ketika Anda lihat makanan, lihat. Ketika Anda ngelihat makanan, pikirkan baik-baik makanan tadi. Kalau saya makan ini kira-kira bikin masalah atau tidak ke badan? Kalau saya makan ini bikin sehat atau tidak? Kalau ini sudah bekerja dengan baik, akhirnya akan memerintahkan ini apa? Untuk tidak terlalu selera. Karena mata kita ini kunci semuanya. Kalau Bapak Ibu lihat tadi postingan saya tadi pagi Instagram tadi, kenapa zaman sekarang banyak penyakit degeneratif? Ya orang nggak bisa lagi menahan selera. Gitu loh. Padahal apa? Padahal sederhana. Kalau mampu menahan selera tadi bukan karena apa? Bukan karena rasa, tapi karena kita makan karena butuh, itu oke. Ya seperti itu. Nah sehingga apa? Kata kunci pertama apa?
asup badan kita dengan probiotik. Yang pertama, karena apa? Mereka berkomunikasi tuh. Semakin bagus isi perut ini dengan bakteri yang baik, maka akan semakin bagus isi ininya, kepalanya. Jadi kalau mungkin makanan yang baik akan menghasilkan karakter yang baik, sifat yang baik. Nah, apa bakteri yang paling baik yang ada pada atau di Indonesia mungkin atau di sini juga sama? Bapak Ibu tahu makanan apa yang diklaim sebagai makanan paling sehat di dunia? Pendengar? Makanan Korea, kimchi. Betul kan? Kimchi itu Bapak sekalian diakuin ya oleh dunia sebagai salah satu makanan paling sehat. Kenapa? Karena kimchi itu isinya apa? Tahu nggak kimchi itu isinya apa? Bakteri isinya. Kimchi itu kan bakteri. Ya. Jadi isi dari kimchi itu adalah bakteri. Bentar. Nah, kita nggak makan itu. Kita nggak makan itu. Tapi kita makan yang lain di Indonesia. Atau mungkin di sini juga bisa. Itu sebabnya Nabi SAW pernah jelaskan sebuah hadis. Kata Nabi apa? Sebaik-baik lauk adalah, ada pendengar nggak di situ? Cuka. Cuka itu isinya apa? Bakteri. Kalau nggak punya itu, maka kita punya bakteri yang terbaik namanya tempe. Tapi jenis bakteri pada tempe ini, Bu sekalian, dia bukan, setahu saya, bukan jenis bakteri yang tahan panas. Maka sebenarnya makan tempe itu nggak cocok kalau digoreng. Kalau mau dapatkan manfaat optimal dari tempe, maka jangan digoreng. Caranya gimana? Makan begini aja. Emang enak? Oh, saya cobain ya. Dibacem oke lah. Nggak ada ya. Ada itu nggak mangkok atau sendok? Gelas boleh deh. Nih saya ajarin caranya makan tempe. Karena tempe isinya tadi apa? Bakteri. Oh ya boleh. Karena tempe isinya tadi apa? Bakteri. Bakteri itu dia butuh makanan. Makanan bakteri apa? Namanya prebiotik. Makanan bakteri namanya prebiotik. Prebiotik kita dapatkan dari mana? Salah satu sumber prebiotik paling baik ya madu. Jadi makan tempe itu ya pakai madu kayak begini. Mau mulai nyobain? Wih, mantap Bu, Pak. Apa yang terjadi Bu sekalian? Kalau seandainya kita makan tempe seperti ini dikasih madu, Anda akan terasup dengan probiotik yang pertama. Yang kedua terasup dengan prebiotik. Apa yang tadi berikutnya? Tubuh akan, jadi mood kita akan benar. Salah satunya. Yang kedua apa? 70%, 80% imunitas kita itu letaknya di pencernaan. Artinya apa? Ini bisa jadi solusinya untuk menguatkan imunitas. Dengan cara apa? Makan makanan yang tinggi prebiotik atau probiotiknya. Kan gitu. Saya pengen Pak Konjen nyobain sih, kalau berkenan. Boleh nggak Pak? Silakan Pak, Pak Konjen, Pak Heru, silakan. Ini saya buat dengan cinta Pak. Jadi rasanya Pak insya Allah enak Pak, insya Allah. Wah sehat ini. Nggak ngerjain loh. Iya. Boleh nyobain, insya Allah. Bismillah. Wah.
Wah, nambah. Mau lagi. Enak ya Pak ya? Masya Allah. Enak Ibu. Ya, alhamdulillah. Enak ya Pak ya? Enak. Nggak terpaksa mukanya kan? Tapi lebih enak pakai apa namanya? Dibikin bacem. Oh ya boleh. Nanti saya bikinkan yang lain. Enak Pak. Ibu mau coba Bu, maaf. Bila enak beritahu teman, tak enak beritahu kami Bu. Ya. Enak Bu? Alhamdulillah. Iya tadi saya bilang kan, karena masak itu kan pakai hati. Gitu ya. Nah atau juga Ibu sekalian, yang Ibu Bapak mungkin pernah lihat ya. Saya pernah bikin postingannya itu. Ini kan probiotik, tempe ini kan probiotik. Anda juga bisa berikan dia sumber prebiotik yang lain yaitu kurma. Ya kalau bahasa saya mah sandwich kurma ya. Iya. Seperti ini. Kalau nyobain? Ada yang mau nyobain? Mana Ustadz? Ustadz Khalidin mana? Kabur dia. Pak Aulia aja deh, Pak Aulia. Enak loh ini. Sudah nyobain Bu? Oh udah enak. Atau fotografer kita mau makan? Ustadz aja ya. Ustadz, mohon makan ini Ustadz. Resep. Habis makan komen. Enak. Gak terpaksa kan? Enak karena diminta sama Ustaz. Ya gak apa-apa lah. Kita jujur ya. Jujur. Ini yang pertama kali. Betul. Gak apa-apa Ustaz. Atau lebih gampang lagi buat sekalian. Ini tempe. Anda blender sama madu atau kurma tadi. Itu akan jadi makanan yang sangat sehat buat pencernaan kita. Ya, kapan Anda bisa kasihkan? Terutama pagi hari atau menjelang tidur. Jadi tidur itu jujur aja, kalau saya sering tanya, kapan waktu makan terbaik? Ini makan terbaik itu kalau bisa sebelum matahari tenggelam jangan makan lagi. Sesudah matahari tenggelam jangan banyak makan. Kalau nggak terpaksa. Kalau emang nggak perlu banget, kenapa? Malam itu kayak kita mau tutup restoran. Kalau restoran mau tutup, Bapak sekalian, apa yang terjadi? Kan harus bersih-bersih tuh. Nah sama, jadi malam itulah waktu kita mensuplai petugas kebersihan ke badan kita dan jangan banyak beban sampah di badan kita. Sehingga apa? Pilihannya apa? Pilihannya pasukan pembersih paling baik kalau saya menganggap apa? Itu rempah sama rimpang. Rempah itu apa? Ini rempah. Rimpang itu apa? Rimpang itu tanaman ciptaan Allah yang akarnya, batangnya ada di bawah tanah. Contoh kunyit, jahe, lengkuas. Itu rimpang. Jadi malam, nih saya kasih tip karena gak banyak. Jadi malam itu sebelum Anda tidur, saya kasih resep istimewa. Biar pasukan pembersihnya itu kerja luar biasa. Yang pertama apa? Anda nanti ambil jahe. Ya, jahe Anda parut aja. Ya mungkin sejempol, 2 jempol lah, parut. Lalu Anda ambil kunyit setengah dari jahe ukurannya. Jumlahnya, kemudian Bapak Ibu ambil lagi ini lengkuas. Lengkuasnya 1/3 dari si kunyit. Terakhir Anda ambil ini. Serai, lemongrass ya. Ini terakhir. Lalu ini Anda kasih air panas, sebaiknya di itu semua, parut. Semua, kasih air panas, aduk. Nanti sampai selesai, sudah selesai semua, airnya sudah agak hangat, ibu bapak sekalian, kasih dia jeruk nipis sedikit. Dikit aja. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu Anda bisa kasih 2 pilihan untuk pemanisnya. Pemanis pertama, ibu bapak bisa pakai kurma. Di blender sama kurma. Dibuka bijinya, kurmanya di blender. Masukin tuh di blender, disaring dulu ya. Atau kalau enggak, Anda langsung kasih madu. Kapan waktu minumnya? Waktu mau tidur. Waktu mau tidur, kalau bisa jangan tidur dalam keadaan perut penuh. Tidur dalam keadaan perutnya kita penuh dengan petugas kebersihan. Siapa petugas kebersihannya? Rempah sama rimpang. Gitu ya. Jadi 4 hal ini, atau 4 hal ini Anda pegang baik-baik. Yang pertama tadi probiotik.
Ya, kalau Bapak Ibu lihat orang Korea itu kan sehat-sehat. Satu rahasianya memang mereka apapun makannya pasti ada kimchi di situ. Betul? Kenapa? Karena memang di bakteri sini di situ sekalian. Habis itu baru makan sayur. Nah, yang pertama probiotik. Yang kedua apa? Prebiotik. Prebiotik apa ya? Sayuran, buah-buahan, madu, kurma itu prebiotik. Itu makanan. Jadi kalau kita makan misalkan tempe itu misalkan satu tempe kayak begini, misalkan saja bu bakteri misalkan. Ketika Anda makan kurma, bertambah dia bakterinya. Kalau bakteri makin banyak di sini, bakteri baik, apa yang terjadi? Tubuh akan memperbaiki keseimbangan pH. Jadi, kenapa sekarang banyak penyakit? Karena tubuh kita salah satu turun pH-nya menjadi asam. Tanda-tanda asam apa? Maaf, mulutnya bau, kencingnya bau, BAB-nya bau, ya, BAK-nya bau, badannya bau, itu asam. Itu sebabnya kenapa bayi tidak bau ketika mereka masih minum ASI. Karena ASI itu bagus sekali, kalau Bapak Ibu pernah lihat datanya, ASI itu kalau dicek pH-nya sama kayak air zam-zam. pH ASI itu sama kayak zam-zam. Sebabnya tidak heran orang yang minum zam-zam itu kanker nggak bisa hidup. Kalau minum zam-zam, minum sampai kenyang. Hadisnya begitu. Ya, kalau Anda modal kurma ini kan alkali. Salah satu buah alkali loh. Dan kanker, penyakit degeneratif terjadi kalau apa? Kalau terjadi penurunan pH. Penurunan pH gara-gara apa ya? Tadi nasi, gula, tepung, segala macam. Itu kan pH asam semua tuh. Seperti itu. Itu sebabnya Nabi pernah mengajarkan untuk apa? Untuk 1 bulan itu beliau kurma sama air putih. Seperti itu ya. Sedikit lagi ya. Jadi probiotik. Jadi ada probiotik, ada prebiotik. Yang ketiga ada rempah, ada rimpang. Ya. Yang kelima apa? Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, cobalah untuk mulai mengkonsumsi kalau bisa ya. Kalau bisa seminggu tuh 2-3 kali minum air kelapa, tapi jangan pakai gula, jangan pakai sirup. Air kelapa. Kapan waktu makan terbaik? Tadi saya katakan kalau di pohon ada, ambil dari pohon. Tapi kalau nggak ada, air kelapa dibuka langsung minum. Jangan dibuka, sebab dia apa? Teroksidasi. Dan air kelapa ini Bapak Ibu sekalian bisa Anda blender dengan rimpang airnya. Jadi air kelapa kayak begini ya, gunanya apa? Tadi yang resep saya tadi itu untuk promil bisa, untuk mah bisa, untuk yang mens bermasalah bisa, untuk yang brain fog itu yang otaknya konslet juga bisa. Brain fog tuh lupa, dikit-dikit lupa. Naruh jam tak tahu di mana, naruh kacamata tak tahu di mana. Nah itu otaknya konslet. Kenapa? Makannya dimakan nggak banyak lagi itunya, mineralnya gitu lah, seperti itu ya. Jadi air kelapa ini aja, subhanallah, modal ini 3 bulan, 1 hari satu butir kayak begini, turun tensinya. Air kelapa, ya. Dan banyak kali bosnya yang kita bisa optimalkan ya. Jadi ada satu kata-kata yang ibu bapak sekarang itu bisa pakai ya. Ada kata-kata bunyi gini, let the food be your medicine and medicine is your food. Jadi kalau lagi makan, ini salah satu caranya saya. Kalau saya pas lagi bikin makan gitu kan, ibu bapak bisa bikin namanya rainbow salad. Rainbow salad itu apa? Buah atau sayuran dengan berbagai warna. Jadi kita lihat sebentar. Jadi buah-buahan itu Bapak sekalian, itu ternyata memberikan efek ke badan kita karena setiap warnanya itu punya manfaat yang luar biasa. Jadi Allah menciptakan ada warna merah, ada warna kuning, ada warna ungu, ada warna orange, ada warna putih. Semua punya manfaat. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mendapatkan ini? Jadi Anda yang makan rainbow salad itu sebenarnya bukan cuma sekedar makan, tapi Anda sedang memperbaiki gen. Karena isi dari mereka itu asam amino. Jelas ya? Misalkan begini, terong, ya. Kalau misalkan nggak bisa makan yang mentah, nggak apa-apa, dikukus juga nggak apa-apa. Terong, kemudian Anda ambil lagi brokoli atau kembang kol kayak begini kan putih nih. Ada lagi wortel, ya. Apalagi ditambahkan brokoli kayak begini. Lalu sesimpel mungkin Anda bikin. Saya kalau biasa bikinnya cuma modal jeruk nipis, kemudian lada hitam, garam, sama sedikit madu. Dan kalau Anda mau tambahkan protein di mereka ini Anda bisa pakai dengan cara apa? Kasih kacang-kacangan seperti almond, pistachio, walnut gitu. Ada beberapa protein. Atau Anda masukkan tempe ke situ. Atau kalau enggak juga Anda bisa masukkan di situ alpukat. Mau tambah lagi di sini kan banyak kayak mungkin chia seed atau apa gitu Anda pakai.
Nah, lalu di situ baru sekalian supaya dapat karbo yang sehat atau asam aminonya, potong tuh. Misalkan kurma dipotong, masukin situ juga bisa. Jadi proteinnya ada, lemaknya ada, karbo sehatnya ada, tapi itu 3 bulan Anda kerjakan, kanker insya Allah hilang.